Kali ini Warteg akan nge-spill perkembangan rilisan HP terbaru dari Apple produk, yaitu iPhone SE 4th Generation. Mengenai tentang kapan rilisnya, bagaimana speknya. Nah, mungkin kita akan sedikit nge-spill yang mungkin sudah beredar banyak di internet. Tonton terus videonya sampai akhir, jangan lupa subscribe untuk support kita. Nah, seperti biasanya Apple itu mengeluarkan produk yang bisa dibilang menjadi kayak, wah ini nih dengan harga murah, terus speknya lumayan, terus apa ya, menjadi alternatif lah, device yang menjadi alternatif bagi para iPhone user yang ingin upgrade tapi bisa dibilang tidak memiliki budget lebih. Misalnya kayak sekarang udah ada iPhone 15 bahkan sampai Pro Max. Nah, iPhone rumor yang beredar sekarang, iPhone itu akan merilis iPhone SE 4th Generation di tahun 2024. Nah, tentang kapan rilisnya mungkin masih belum di-spill sama iPhone-nya ya, karena dari pantauan kita dari itu udah banyak muncul kayak prototipenya, terus kayak mock-up aslinya. Mungkin nanti akan di-spill di sini. Mock-up aslinya ada yang kameranya tetap 2 dengan formasi diagonal, terus ada yang kameranya 1. Nah, cuma garis besarnya dari rumor-rumor yang beredar, iPhone SE 4th Generation ini memiliki spesifikasi yang sama dengan iPhone 14. Mungkin ya, ini prediksiku, mungkin yang membedakan itu kayak bentuk kameranya, terus kayak apa ya, lebih compact lah, ibaratnya lebih compact. Cuma kameranya aku yakin sih kayaknya nggak sehebat iPhone 15 ya. Cuma kalau dibilang mirip iPhone 14 kayaknya bisa dibilang seperti itu, karena dari yang kita baca di Mac Rumor itu baterainya ini memiliki spesifikasi sama dengan iPhone 14, yaitu 3279 mAh. Dengan kapasitas baterai 3279 mAh itu kayak apa ya, bisa dibilang cukup lah untuk penggunaan HP sehari-hari. Apalagi iPhone terkenal dengan daya tahan baterainya yang bisa dibilang cukup awet lah. Dengan kapasitas yang 3000 di era gempuran Android yang 5000 mAh bahkan lebih, itu iPhone aku yakin lebih awet, dan terlebih dengan performa iPhone yang sangat-sangat, ini bukan gara-gara aku Apple fanboy ya, tapi memang bukti nyatanya seperti itu. Terus kalau tentang baterai seperti itu, cuma memang untuk bagi para warganet yang menginginkan iPhone dengan kapasitas baterai lebih tinggi, kayaknya ini terlalu kecil lah, 3000 sekian mAh. Nah, rumor yang kedua, terus itu ada layarnya dibekali dengan layar OLED. Tentunya layar ya mulai dari iPhone 11 ke atas, layar di iPhone ini menurutku cukup cukup nyaman di mata, terus nggak yang begitu terang, warna tingkat kepastian warnanya kalau namanya itu ya, tingkat kepastian warnanya itu akurat gitu. Kayak aku ngedit foto video itu biasanya aku mirroring sama iPhone untuk melihat apakah warna ini pasti apa enggak. Kecuali aku ngeditnya di Mac, itu biasanya udah overall sama sih sama yang mau dilihat di teman-teman di Instagram maupun di sosmed lainnya gitu. Kalau misal produksi kualitas layar di iPhone, cuma kayaknya nggak secanggih, prediksiku sih nggak secanggih iPhone 15, karena ini iPhone bisa dibilang iPhone compact lah, iPhone alternatif gitu, kayak seperti iPhone alternatif sebelumnya, kayak misal SE 3 sebelumnya, terus ada XR termasuk iPhone alternatif sih, kayak dengan spesifikasi iPhone 10 tapi lebih compactkan, bahkan
waktu itu dinilai kameranya lebih bagus dibandingkan iPhone X-nya itu sendiri. Nah, ini muncul iPhone SE generasi keempat, bisa menjadi alternatif teman-teman yang pengen upgrade ke iPhone 15 tapi belum cukup uang. Nah, tentu kalian penasaran kan? Dari tadi aku udah menyebutkan spesifikasinya sama dengan iPhone 14. Nah, chipsetnya menggunakan apa sih? Dari rumor yang beredar yang kita baca, chipsetnya ini menggunakan A16 Bionic yang sama dengan iPhone 14 Pro. Nah, bukan menjadi pilihan yang sulit untuk kalian jika pengen membeli iPhone 14 Pro atau iPhone lainnya. Ini iPhone SE 4th generation menjadi alternatif teman-teman untuk membeli iPhone dengan spesifikasi yang dewa lah. Tidak perlu diragukan lagi untuk gaming, foto, terus kayak performa aplikasi, terus kecepatan dan lain. Ini udah sangat amat cukup. Bahkan untuk edit foto, edit video, itu udah sangat-sangat cukup sih. Tinggal nanti rilisan iPhone SE 4th generation ini akan ada beberapa varian. Misal varian memorinya mau berapa. Ada yang kayaknya sih mulai dari 128 GB sih. Mulai dari kayak iPhone 13 juga udah mulai dari 128 GB. Cuma nanti apakah ada yang 1 tera? Nah, kita lihat nanti ya. Keistimewaan yang akan dibawa dari iPhone SE 4th generation ini itu rumornya itu ada action button. Action button itu untuk menggantikan yang samping ini, mungkin gambarnya ada di sini. Nah, itu nanti ada action button dan udah pakai USB-C seperti iPhone 15 itu sih. Kapan rilisnya? Seperti budaya iPhone, seperti budayanya Apple, ketika mau rilis biasanya akan ada produk-produk baru lainnya. Nah, misal nanti ada Apple Watch terbaru, mungkin ada iPad terbaru, bahkan ada Mac terbaru. Nah, biasanya itu akan bersamaan di setiap tahunnya. Cuma ini masih belum tahu kapan. Kayaknya kalau prediksiku sih kayaknya masih lama ya, mungkin mulai dari Juli bahkan sampai September. Menurutku itu karena rilisan iPhone 15 ini baru-baru lah, masih hangat-hangat, orang-orang juga masih pada pengen pakai iPhone 15. Terus gitu dulu mungkin prediksi dari iPhone SE 4th generation. Prediksi ini bisa salah, bisa benar, karena iPhone juga belum merilis resmi mau prediksi spesifikasinya seperti apa, terus produknya seperti apa gitu. Mungkin ini bisa menjadi acuan kalau pengen upgrade, ditahan dulu, mungkin nanti ada SE 4th generation tapi udah kebelet upgrade bisa beli iPhone yang kita sudah sarankan di tahun 2024 ini. Nah, gitu dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk ketahui teknologi di dunia ini.